Nafsu itu kalau di dalam ilmu tasawuf dibagi menjadi tiga. Ada al-ammarah, ada al-lawwamah, ada al-mutmainnah. Ya. Al-ammarah bisa jadi saya dan panjenengan ini banyak di sini. Ya, nafsunya, kelasnya, tingkatnya, predikatnya masih di situ. Ada yang lawamah, kemudian ada yang mutmainnah. Ini harapannya kita bisa menjadi seseorang yang nafsunya sudah mutmain. Seperti apa gambarannya? Al-ammarah hiya allati tamilu ila tabiatil badaniyah. Dia yang selalu condong menampakkan watak kemanusiaannya. Ya, gak ngajak dosa kadang hadirin, tapi ngajak menjauh. Menjauh. Seperti tadi yang anak kasih gambaran-gambaran itu. Dan dia ini al-ammarah ini ta'muru bil ladzat wasyahawat. Selalu memerintah kita untuk melakukan yang enak-enak yang kaitannya dengan pelampiasan syahwat. Syahwatnya manusia ini apa sih? Makan kalau lapar. Ya, makan. Ketika kita lapar, makan. Ini kita sedang nuruti ammarah. Paham ya? Sampai kenyang-kenyang, ini sedang nuruti ammarah. Ngantuk, tidurnya dibablas-bablaskan. Ini sedang nuruti ammarah. Ki nyaman tedung. Padahal aslinya tidurnya sudah cukup. Paham ya? Tidurnya sudah cukup sehari 4 jam misalkan, 5 jam sudah cukup. Tapi ammarah ini ngajak terus. Tambahin boleh, kan ibadah terlalu jamaki. Tambahin boleh. Menurut dokter, tidur 8 jam itu lebih sehat. Kalau aulia kekasih Allah gak mikir begitu hadirin. Mana belum jam ke tedung. 8 jam harus rutin dibikin tidur. Kalau kelas wali yang nafsul mutmainnah enggak mau. Mereka memikirkan itu. Ya. Innan nafsah la ammaratu bisu. Sesungguhnya nafsu itu kebanyakan ngajak kepada yang jelek-jelek. Nah, jadi kalau kamu terlintas di hati ngajak jelek, itu sedang meluap-luapnya yang namanya nafsu ammarah. Ngajak sengkah, ngajak malas, ngajak atokeran, ngajak dengki, ngajak hasud, ngajak sombong, ngajak apa bain? Itu al-ammarah namanya. Kemudian ada nafsu al-lawamah. Nafsu al-lawamah ini semua diantara kita punya itu. Punya ammarah, punya lawamah. Lawamah ini begini. Kalau kamu melakukan maksiat atau kelewatan pengajian ini, muncul dari dalam hati, mana ya? Lo hadir sekarang. Ada bisikan begitu, itu lawamahnya muncul itu. Ya Allah, saya gak sholat tadi. Ya Allah, saya malas tadi. Itu lawamahnya. Dia mulai mencela nafsunya sendiri. Ya, kenapa tadi aku gak hadir? Kenapa aku tadi gak sholat? Nafsu lawamah. Ya, itu ada pada diri kita. Harus sering digali itu. Itu harus sering digali. Sampai akhirnya kita ini sering mencaci nafsunya kita sendiri. Ammarahnya kita ini kita lawan sendiri. Dengan lawamahnya kita. Dilawan dengan lawamah. Ndak. Dosa ente mondaya terus dia. Ada jangan jauh dari Nabi Muhammad. Itu lawamah tuh muncul. Sampai bila ya Allah sedaya terus. Itu lawamah tuh. Saya sudah umur segini ya Allah. Begitu. Saya masih begini ya Allah. Itu lawamah. Ketika itu ditingkatkan terus, maka kemungkinan besar dia nanti akan sampai kepada predikat nafsul mutmainnah. Maka lawamah ini harus diasah. Kastah ibadah timbulkan. Menyesal di dalam ketinggalan ibadah, menyesal dalam ketinggalan kebaikan,
menyesal karena melakukan kemaksiatan, mau lahirkan itu. Jangan dianggap remeh. Karena al-lawamah itu kalau diasah terus akan mengantarkan kita kepada mutmainnah. Nah kalau sudah mutmainnah hadirin, ya, in khala'at ya, hiya allati tamman tanawwaruha. Ya, cahaya hatinya itu betul-betul sempurna. Hatta in khala'at an sifatid damimah, sampai akhirnya lepas, bersih daripada sifat-sifat yang tercela. Ini nafsunya para kekasih Allah ya, yang sudah gak ada sedikit pun condong kepada hal-hal yang sifatnya masih samar-samar. Nafsunya selalu pada hak, genceran, pahala, ridho Allah, ridho Nabi, terus ini mutmainnah. Lah orang yang mutmainnah ini kalau sudah ada pada nafsul mutmainnah, dia sudah gak peduli lagi dengan yang namanya bahagia, susah. Udah. Ente kan bisa seneng mentepang bunga. Ya, belum punya masalah bisa seneng. Begitu dikasih masalah, susah, hilang senengnya. Ini kan kita. Kalau sudah nafsul mutmainnah, gak peduli sudah. Posisi menyenangkankah datang atau posisi susahkah datang, enggak, nafsunya tetap mutmainnah. Tenang, dia tetap sholat, dia tetap fokus sama Allah Ta'ala. Gak yang bahkan ada kan cerita bagaimana seseorang itu dicoba oleh istrinya, ya, dikata-katain sama istrinya, gak goyang dia, tenang saja. Kenapa? Karena nafsunya sudah mutmainnah. Jadi gambarannya para aulia itu dia tidak goyang meskipun dalam keadaan suka ataupun duka, dalam keadaan senang ataupun dalam keadaan susah, dia mutmainnah, tenang di situ. Fokusnya cuman Allah. Sudah gak peduli bensin naik kah, ya presidennya siapa apain lah, Jokowi kah, siapa kah, Prabowo kah, lah ngurus. Sepenting Allah udah.